lagi gue Mariki dan gue Gigi. Dikatakan putus. Ini sekarang kita di mana nih, Gigi? Di Lawang Sewu, Semarang. Nah, ini adalah salah satu bangunan yang bersejarah di kota Semarang, dan kita pun di sini mau ketemuan sama kliennya kita, yang ngobrol-ngobrol sama klien kita di sini, biar kita juga bisa memperlihatkan ke teman-teman semua yang nonton program ini tentang tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Landmark ya, Keren banget. Kira gue sama Komo dan si cewek ini namanya Ella, kita udah janjian untuk ketemuan di Lawang Sewu. Gua sama Gigi dan juga tim Mata Kampus akhirnya langsung nyamperin Ella ke sana. Nah, ini gue udah baca email yang lu kirim ke tim Mata Kampus Trans TV gitu lah. Dan yang bisa gue bilang pertama sama lu itu adalah dalam sebuah hubungan itu pasti ada yang namanya perubahan gitu. Ini perubahan dari cowoknya lu ini kenapa sampai menjadi sebuah masalah buat lu, sampai lu mengadu sama tim Kata Kampus dan butuh bantuan tim Kata Kampus untuk membantu lu dalam permasalahan ini. Jadi gini Kak, aku punya cowok. Yeah. Cowokku tuh namanya Iksan. Yeah. Jadi aku sama dia tuh udah 6 bulan pacaran. Terus 3 bulan terakhir ini dia tuh berubah semenjak ada kecelakaan yang menimpa dirinya, Kak. Jadi waktu dulu ya Iksan yang aku kenal, itu tuh dia tuh orangnya baik, dia bener-bener care banget sama aku, Kak. Dia selalu bales BBM aku, dia rajin telepon aku, kita pun bisa quality time bareng gitu loh, Kak. Tapi setelah adanya kecelakaan itu, 2 bulan terakhir ini tuh Iksan bener-bener berubah. Dia udah mulai cuek banget sama aku. Udah jarang banget balas BBM aku aja quality time pun tuh ya Kak susah banget karena dia tuh selalu bawa adiknya namanya Caca. Si cowoknya ini kenapa bisa sampai seperti itu gitu? Apa yang terjadi? Apakah si klien kita pernah buat salah atau enggak? Emang pas lagi kecelakaan, pas lagi masa-masa kecelakaan itu lu mungkin ada kurang perhatian kali sama dia atau gimana? Enggak Kak, enggak. Soalnya waktu dia kecelakaan yang rawat Iksan itu aku, Kak. Lo udah ngasih yang terbaik buat dia berarti? Aku udah ngasih yang terbaik semuanya sama Iksan. Karena aku tuh bener-bener sayang banget sama Iksan. Aku tuh gak mau Kak kehilangan dia. Pasti sebuah perubahan itu ada dasarnya, ada sebabnya gitu loh. Ya Ella bingung di sini gengsan, dia minta tim Kata Kampus untuk mencoba menyelidiki tentang ini gitu loh. Dan itu aku bener-bener minta tolong sama Kak Komo. Aku minta tolong juga sama Kak Gigi buat bantuin aku. Ya lo pengen perbaikin hubungan ini berarti dong. Nah, kalau tadi lo bilang juga soal si siapa Caca itu gimana ceritanya? Caca, ya jadi Caca itu tuh adanya Iksan. Dan setiap kita mau quality time bareng, setiap aku udah janjian kan sama si Iksan. Tapi si Iksan tuh selalu bawa si Caca itu kemanapun. Aku tuh bener-bener curiga gitu loh Kak, kalau dia mungkin punya cewek lain atau... Karena dia berubah sikap ini? Iya, karena dia berubah sikap tuh aku curiga sama dia. Seberapa berharapnya sih dalam hubungan ini sama dia? Aku benar-benar berharap banget Iksan yang aku kenal dulu tuh kembali Kak. Iksan yang benar-benar care banget sama aku tuh kembali. Lo kangen banget ya sama Iya, Iksan aku tuh kangen. Makanya karena emang ini sangat membingungkan banget untuk kita mencari tahu kenapa Iksan ini berubah sikap sama Ella. Gue bilang sama dia, ya udah kita mediasi aja dulu gimana gitu loh. Karena ya nggak ada bukti juga apa-apa tentang dia gitu loh. Dan kita pun juga pengen untuk ngeliat sikap dia ke elu gitu loh. Dan dari situ mungkin nanti kita akan kembangin lagi kasus ini gitu loh. Nah ini kan tim Mata Kampus kan juga udah siap di sini gitu ya kan, di Lawang Sewu ini gitu. Kalau lo sedikit memaksa dia gitu loh untuk ya lo ketemu sama dia di Lawang Sewu ini karena tim yang kita sudah ada di sini, biar kita langsung melakukan pengintaian. Nah di situ akhirnya si klien kita mencoba untuk nelpon Iksan. Halo, Iksan? Halo sayang, ya aku mau ketemuan nih sama kamu. Ya nggak apa-apa lah kita ketemuan. Ya ntar kita nongkrong bareng gitu. Ya bentar doang kok, bentar doang, nggak lama. Ya aku soalnya kangen banget sama kamu. Bentar aja, sebentar ya. Ya please. Di Lawang Sewu. Ya aku tunggu ya pokoknya ya. Ya bye. Oke.
Lu ngelarang dia bawa adiknya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi biar kelihatan juga nanti gimana sikapnya dia benar-benar sama lu, karena selama ini pasti ada adiknya berasa kekunculan. Karena memang si Iksan ini udah mengiyakan dan kota Semarang juga tidak cukup besar, kita mengasumsikan kalau sebentar lagi Iksan pasti bakal nyampe di sana. Dia pun langsung kita posisikan di posisi yang bisa untuk kita melakukan pengintai dengan nyaman pada saat itu, dan kita terus menunggu kedatangan Ihsan. Oke, yuk Parlos monitor Los. Ya, monitor mau. Oke, yuk dia kan udah di posisi itu, kameranya lu roll ya. Itu ada mobil datang tuh, kayaknya mobilnya si Ihsan deh. Kita ngeliat ada sebuah mobil parkir di depan Lawang Sewu itu, dan kita melihat ada seorang cowok turun dari mobil. Ternyata yang keluar dari sana adalah Iksan. Kamu ngapain sih? Sini duduk dulu. Dia datang sendiri loh, dia datang sendiri gitu, berarti emang ya dia nggak ngajakin adiknya lagi, dan dia ngikutin apa yang dibilang sama si Ella gitu. Bagus berarti dong. Nah gitu dong, kalau gini kan kita bisa berduaan, kamu nggak ngajak si Caca, kita bisa quality time bareng. Enggak, kamu ngajak aku kesini ngapain? Ya nggak apa-apa, aku cuma mau ngobrol berdua aja sama kamu. Kamu ngapain sih? Kok jauh-jauhan kayak gitu? Dia kayak lagi nggak dengerin ceweknya sih kalau menurut gue sih, kayak nggak niat. Kayak lagi nggak ada di situ gitu. Nah pada saat si Ella ini berusaha untuk ngedeketin Iksannya tiba-tiba berdiri. Ya enggak, udah kalau ngomong aja. Enggak, ya tapi kamu pandanganmu lihat sini dong. Kamu ngapain sih? Cak. Ya kan Caca sekalian les. Adiknya bukan? Oh iya, Din. Gua pikir dia datang sendiri. Ternyata dia datang lagi sama adeknya. Dan pada saat adiknya ini datang ke sana, adiknya pun langsung duduk di tengah-tengah di antara Ihsan sama Ella. Udah, kamu mau ngomong apa? Sini. Ditarik sama si Ella. Kenapa? Aku udah ngomong berdua sama kamu. Ya udah ngomong tinggal. Kamu ngapain sih bawa si Caca kesini? Dia kan Caca sekalian les, searah. Kan sekalian mampir kan di. Tadi kan aku udah bilang kalau kamu jangan bawa si Caca kesini. Ini kan waktu kalian kita berdua. Gue nggak usah pegang-pegang lah. Ngapain? Kamu ngapain sih? Kamu kenapa sih jadi berubah kayak gini sama aku? Bagaimana? Hah, Kamu kenapa lagi sih? pakai baju kayak gitu, kayak kurang bahan aja. Kok nggak bisa? Ini kan kamu nggak sukanya di kan sini. kayak gini. Dulu kan kamu yang suka aku pakai baju kayak gini. Terus kenapa kamu sekarang jadi yang repot? Itu kan dulu. Sekarang aku nggak suka. Dia komentari soal bajunya si Ella. Iya, Nah ini akan kita tanya nantinya gitu loh. Dianya ini emang selalu komplain soal penampilannya Ella atau enggak? kenapa sih? Lo kayak cari-cari kesalahan buat apa gitu? Nggak menjelaskan apa-apa, tapi malah makin menyalahkan si klien kita sampai akhirnya. Ya tapi aku juga nggak suka cara-cara kamu quality time bareng si Caca. Kak, ini aku udah telat nih mau les. Mau belajar besok ulangan. Caca mau les, kamu ikut sekalian nggak? Enggak, aku bisa pulang sendiri. Nggak mau, yang ngambek lah, kesel lah. Iksan. Apa sih? Kamu kenapa sih? Kamu tuh harusnya tuh ajakin aku, ngerayu aku buat bareng gitu kayak. Ya udah gini, kamu mau ikut apa enggak? Kalau ikut enggak. Gak usah bikin ribet gitulah. Emang kamu kenapa sih gua gini? Iya, aku ikut. Ya udah ayo ikut. Ya ini adalah tipikal seorang cowok gitu loh, cowok yang tegas sama seperti ini gitu. Jadi ya ada cowok yang emang nggak pengen untuk ya apa kayak harus banyak sandiwara gitu loh di hadapan cewek gitu loh, yang harus dia bujuk cewek dulu, ngomongin cewek dulu gitu. Dan yang gue lihat di sini emang sikapnya tegas gitu sama si Ella. Iya memang tegas, cuma maksud Tuh, nggak tau aneh aja sih. Ella pun juga. Farlos langsung siapin tim rider dong Farlos. Akhirnya si Ella pun mau nurutin si Ihsan. Mereka masuk ke dalam mobil, dan pada saat Ella mau duduk di depan, Aku mau duduk depan. Aku duduk depan ya. Caca aja yang depan. Loh, kenapa sih? Kenapa Biar sih nanti kamu? gampang nunjukin arah. Aku kayak Kalau gitu bapak sih. kamu di belakang sama aja kok. Ya. Ayo Caca, masuk. Iya bener, nunjukin jalan bisa dari belakang. Lo kenapa Caca nggak
harus di depan. Nggak, emang kelihatan cuek banget ya dia ya. Ini Cuek kayak banget dan jaga jarak banget dari Ella. Nggak, Cewek lo lagi nggak. pengen ngajakin quality time gitu Nggak, loh. tapi ini pasti ada apa-apanya gitu loh. Pasti ada masalah sebelumnya gitu loh. Kita kan coba buat cari tahu itu nih. Oke, yuk langsung ikutin yuk. Mereka akhirnya pergi dari Lawang Sewu itu dan Tikpata Kampus pun langsung ngikutin mobilnya mereka. Posisinya itu dia adalah seorang kakak gitu loh, dan adiknya pun emang sebenarnya mau pergi les, dan dia emang ya itu adalah kewajibannya dia untuk mengantarkan adiknya juga gitu. Tapi ya apapun itu pasti dia bisa untuk mengakalin itu gitu loh, dan bisa untuk bersikap baik ke ceweknya. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa dia nggak bisa untuk bersikap baik itu ke ceweknya gitu. Ada loh. apa? Kita ngikutin. Akhirnya situ mereka pun sampai di sebuah rumah dan kita yakinin banget itu ada rumahnya Ella. Oke, itu dia mas, dia udah nganterin Ella tuh. Oke, yuk. Oke, Farlos, langsung disuruh si Ellanya siap-siap masuk ke mobil kita, Farlos. Yang lain langsung ikutin mobilnya target, Farlos. Nah akhirnya gue sama Komo langsung ngejemput si Ella di depan rumahnya dia dan kita langsung ngikutin Iksan lagi. Aku tuh kesel banget gitu loh. Aku tuh tadi udah bilang kan sama dia, aku pengen quality time bareng sama dia. Iya, itu kita tahu. berdua. Dia pengen untuk menjaga jarak dari lu dan pengen untuk menjauh dari lu. Pasti ada masalah sebelumnya. Mendingan lu jujur ngomong sama Ada gua masalah gitu apa loh. sih sebenarnya? Lu punya kesalahan apa gitu loh? Kenapa dia sampai bersikap seperti ini sama Om? Enggak kak, enggak. Aku nggak pernah punya masalah sama sekali sama si Ihsan. Kalau lu nggak punya salah sama dia, Kenapa bisa begitu Ya, gitu? ya mungkin. Kenapa? Ya makanya ini aku yang bingungnya tuh ini. Kok aneh gitu? Terus tadi Iya, juga aneh dia kayaknya nggak senang sama apa yang lu pakai deh. Iya, jadi tuh kayak padahal tuh dia tuh suka loh dulu aku pakai baju-baju kayak gini, dan dia yang nyuruh aku pakai baju-baju oke, kayak dan gini. ini terjadinya pada saat dia setelah kecelakaan itu juga. Berarti permasalahan itu bukan di elu tapi di Ihsannya. Dan gak lama kemudian akhirnya kita nyampe tuh di bimbelnya si Caca. Oke, kan? Itu dia. Itu. Oke, yuk Farlos, dia udah nyampe di tempat bimbelnya, tempat lesnya itu di situ, Farlos. Dia turun loh, dia turun. Dia ngapain turun? Nggak, dia ngapain turun? Pertanyaannya dia ngapain turun? Itu kan tempat les adiknya, tapi dia kenapa turun dari mobil? Dan nggak beberapa setelah itu keluarlah seorang. Mas Ihsan, Ini ya. apa kabar Mas Ihsan? Mas Ihsan, Ini ya. apa kabar Mas Ihsan? Itu cewek siapa tuh yang nyamperin cowoknya lu? Itu siapa? Lu gak kenal? Enggak, itu enggak kan. Nah, itu guru les adiknya namanya Nia. Dan Nia ini kalau dilihat dari penampilan emang berbeda banget dengan Ella. Mas Ihsan jadi ini ngambil S2? Jadi, Oh jadi. ini lagi proses kok. Oh iya, semoga sukses ya Mas Ihsan. Tapi dari cara ngomongnya dia ke si Nia ini emang beda dengan cara ngomongnya dia ke lu gitu loh. Ya Maksudnya makanya itu kak. Lebih terlihat ngehargain si cewek ini sih menurut gue mau. Pasti dia yang mempengaruhi si Ihsan untuk berubah sikap ke aku. itu mungkin bisa terjadi gitu loh. Tapi bukti-buktinya belum cukup. Nah di situ klien kita pun kesel, cemburu lah. Apalagi setelah kita dengerin lagi obrolan mereka, ternyata mereka oh iya Mas Ihsan, kita malam minggu jadi kan ya? Malam minggu jadi dong. Jadi ya. Bentar. Nggak, tadi lu ngajakin dia untuk pergi malam minggu tapi dia nggak mau. Iya, dia Dan nggak ini mau. dia janjian sama cewek ini untuk ketemuan malam minggu. Di sini Ella emang udah sepertinya nggak kuat untuk menerima bukti ini gitu loh guys, karena dia takut banget kehilangan Ihsan. Setelah ngobrol sama si cewek ini, Ihsan pulang. Di situ klien kita udah Kak, tolongin aku, Kak. Aku nggak mau dia direbut sama cewek lain. Aku Oke, sayang itu kan sama belum pasti juga, itu belum pasti. Ihsan. Ya, aku sayang banget Kak sama Ihsan. Aku nggak mau dia direbut sama cewek itu. kita cari tahu cewek itu siapa dan kenapa dia bisa sampai mau pergi sama itu cewek, oke? Ya, udah lo tenang ya. Jadi
mengantarkan Ella pun pulang pada saat itu, dan kita bilang sama dia, kita akan terus mencoba untuk mencari informasi tentang si Ihsan, dan yang terpenting lagi itu adalah 2 hari lagi kita akan melihat apakah Ihsan akan benar ketemu sama cewek itu atau enggak. Kemudian akhirnya gue sama Komo dan juga Ella udah ada di dalam mobil, kita nungguin si Ihsan di depan rumahnya. Ini akan ngebongkar nantinya gitu loh guys, kalau emang kita melihat dia akan ketemu sama cewek itu atau tidak. Kemarin itu yang kita tangkap itu adalah kalau dia pengen untuk ketemu sama guru lesnya adiknya itu ya hari ini gitu, dan hari ini adalah hari Sabtu. Berarti sebentar lagi bakal malam minggu dong. Apakah dianya ini nggak jadi untuk ketemu sama lo atau nggak mau malam minggu sama lo, karena emang dia mau untuk ketemu sama itu, kita juga belum tahu. Makanya kita mencoba untuk mencari tahu itu sekarang. Tapi jahat sih kalau misalnya dia lebih milih untuk pergi sama si Nia itu daripada sama lo, makanya gitu itu loh. Kak, makanya itu aku tuh bener-bener bingung gitu tuh loh Kak sama sikapnya Ihsan yang kayak gini. Kemarin itu yang dia bilang dia nggak mau malam mingguan sama lo itu gara-gara apa? Nggak tahu, dia tiba-tiba pokoknya nggak mau aja aku ajakin malam mingguan. Pasti ada aja alasannya. Oke, makanya sekarang kita mencoba untuk membuktiin itu gitu loh. Apakah ya cewek yang kemarin itu membawa pengaruh dalam hubungan lu sama dia atau enggak gitu. Dan ya yang penting malam minggu ini sekarang gitu loh, dia emang benar ketemuan sama cewek itu atau enggak. Nah pada saat kita lagi nunggu, kita nunggu cukup lama geng, sampai akhirnya si Ihsan ini keluar rumah. Monitor. Pergi sendiri. Oke, yuk Farlos, itu kayaknya dia udah mau cabut di sana. Farlos langsung standby dong, Farlos, tim semuanya Farlos. Kak dia mau kemana sih? Jangan-jangan dia beneran mau ketemu sama si Nia itu. Kita nggak ada yang tahu. Oke, nah sekarang kan emang kita lihat dia jalan dari rumahnya dia, tapi emang belum tahu juga dianya ini jalannya kemana gitu loh, dan mau ketemu sama siapa. Tapi emang dia jalannya sendiri. Sendiri, nggak sama adiknya. Oke, yuk, yang lain standby ya. Ella ya kenapa ketemu sama gua selalu sama adiknya, sedangkan ketemu sama orang lain sendiri? Ya ini juga akan jadi pertanyaan juga buat kita, kenapa? Tapi kita pengen untuk membuktikan itu gitu loh gengs. Kita ngikutin mobilnya Ihsan ini. Mas jangan sampai lolos loh mas, ikutin loh mas. Ini si cowok hari ini dia ngabarin nggak dia mau ngapain? Enggak, dia nggak ngabarin aku. Jadi komunikasi juga udah putus nih? Enggak, dia tuh bener-bener kayak nggak ngabarin orang aku mau ajak dia jalan tuh ya Kak. Dia tuh ngomong nggak bisa, aku lagi sibuk. Dia bilang kayak gitu, gimana enggak? Kita ngikutin. Di situ gue udah berburuk sangka tuh gengs. Jangan-jangan dia bener-bener mau ke tempatnya si Nia gitu. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah rumah. Itu dia pas dia berhenti, Mana sih dia? Ini rumah siapa? Tuh. Ini rumah siapa? Nggak tahu Kak, nggak tahu. Stop di mana? Ini rumah siapa sih gitu loh? Farlos, terus diintai aja coba ya Farlos ya, terus diintai aja Farlos. Iya. Tapi dia janjian juga sama Nia berarti dong? Iya, berarti beneran dong. Niatnya masuk ke dalam sana, berarti emang dia ketemuan sama Nia. Tapi ketemunya sama Nia ini buat apa? Kita belum tahu. Ya tapi kayaknya rumahnya juga rame loh, orang yang datang ke rumah Kayak itu ada gitu loh. acara ya? Ini bukan rumah salah satu dari teman dekatnya dia. Bukan. Aku nggak pernah tahu itu rumah siapa. Oke, yuk Farlos. Si kayaknya kita nggak tahu ini rumah siapa. Farlos coba dicari tahu dulu dong Farlos. Dia cari tahu dia ngapain di dalam gitu. Kalau nggak siapin agent kita deh, coba siapin agent yang kita buat nyari tahu ini rumah siapa, terus ada apa di rumah itu, karena rame banget orang yang masuk ke dalam rumah itu. Karena emang sangat susah banget untuk kita mengetahui ada apa di situ ya. Gue mencoba untuk berkoordinasi dengan Farlos dan mencoba untuk memasukkan agent yang kita ke sana gitu loh. Dia jadi apa nih? Ini gua saran dia jadi kayak minta sumbangan gitulah. Oke, yuk cakep. Ya udah lu minta sumbangan, lu lihat di dalam itu ada apa. Ya, terus yang penting satu lagi itu Ihsan apa gunanya dia datang ke rumah ini. Ihsan ngapain di situ, coba Ya. cari tahu deh. Oke, sip. Ya udah, yuk. Good luck. Oke, yuk langsung agent kita langsung masuk ke dalam rumah itu, Farlos. Farlos, gimana kabar agent kita di situ, Farlos? Bisa tahu nggak, Farlos? Kita cuma dapat awal-awal doang nih, nggak dapat gambar jelas banget nih.
Tuh ngapain sih si Ya Iksan udah di enggak, situ? kita tunggu aja dulu karena emang ya ini biasa gitu ya, namanya juga melakukan pengintaian pasti ya banyak kendala-kendala yang terjadi dalam lapangan gitu. Tapi lu nggak usah khawatir, lu nggak usah takut, kita akan terus mencoba untuk mencari tahu. Carlos itu kenapa dia balik lagi? Carlos, agent kita Carlos. Ternyata agent kita keluar dan gua kecewa banget. Pada saat balik lagi, dia ngasih informasi sama kita kalau Gimana sih? Kok balik lagi sih? Enggak, ini hujan nih Kenapa? soalnya nih gitu. kenapa kok lo balik lagi? Enggak, kenapa lu balik lagi tadi? Jadi gue ditolak sama orang di dalam situ karena gue alasannya minta sumbangan tapi dadakan, nggak ada izin, nggak ada apa. Tapi gue sempet nanya di situ, bilang ini ada acara apa ya, rame-rame di sini lagi ada pengajian. Oh, pengajian. Dia lagi keliling di situ dulu. Oke, enggak, ya udah enggak gini aja nih. Kita nggak tahu nih, ini rumahnya siapa gitu. Tapi tadi kita ngelihat kalau Nia juga datang ke sini, ya kan? Nia juga datang ke sini dan apa sangkut pautnya dengan Ihsan gitu lah. Dan kalau emang kita dapat wanti-wanti juga dari masyarakat di sini, mungkin guanya take out aja dulu dari sini. Gua take out dari sini, gua nunggu si Ihsan di rumahnya. Tapi ada agent kita tetap di sini. Ntar kabarin gua. Oke, kita kontak-kontakan ya. Ya, Oke. soalnya warganya rame banget. Oke, Itu warganya. Kalau ada informasi dia berdua sama Nia atau gimana, kasih tahu sama kita langsung ya. Kita koordinasi. Yuk, gua cabut dulu, itu ada warganya rame banget soalnya. Cabut. Gua pun langsung menyuruh driver kita untuk menuju ke rumahnya Ihsan kembali. Dan di tengah perjalanan gua dapat kabar dari tim rider. Oh, udah kelar. Oke, terus. Oke, siap. Ya udah. Lu langsung ikutin dia terus. Gua ke rumahnya si Ihsan. Gua standby nunggu dia di situ. Yuk, timnya kita bilang kalau dia udah kelar dari situ dan dia lagi menuju ke rumahnya dia, Pak. Ya udah, Mas, ke rumahnya dia aja, langsung Mas. jalan ke rumahnya Yuk, Ihsan. langsung ke rumahnya Buruan, Ihsan aja, buruan. langsung ke rumahnya Ihsan aja. Yuk, ngebut. Karena di situ gue sama Komo sampai dan kita tinggal menunggu kedatangannya Iksan. Carlos, di standby aja dulu, Carlos. Gua udah dapat kabar, Carlos. Soalnya si Ihsannya kata tim rider udah dalam perjalanan mau balik pulang ke rumah, Carlos. Mau di standby kan, Oke, ya udah. Makanya ini kan emang ya kita minta maaf sama lu gitu, dan lu juga udah tahu apa permasalahannya tadi kenapa kita sampai akhirnya ada di depan rumahnya Ihsan gitu loh. Tapi yang terpenting lagi dari itu adalah ya lu harus tanya langsung ke dia. Kita udah melakukan pengintaian, kita udah mencoba untuk menyelidiki dia, kita udah coba untuk ngikutin dia, tapi nggak ada yang pasti gitu loh jawaban tentang kenapa dianya ini berubah sama lu. Dan selama ini elunya pun juga nggak pernah tegas untuk nanya langsung ke dia gitu loh. Makanya kita minta untuk lu nantinya pada saat dia nyampe di rumah, ya udah lu tanyain semuanya sama dia dengan tegas, dan kalau emang lu ya terima penjelasan dari dia, ya udah kalian silakan lanjutin hubungan kalian lagi. Tapi kalau emang lu nggak terima dengan penjelasannya dia, ya udah tergantung apa yang lu butuhin dari tim mereka putus, nantinya yang akan kita bantu lu. Ella paham banget dengan apa yang gue bilang sama dia, dan dia emang mau untuk melakukan itu karena dia nggak mau masalah ini jadi berlarut-larut gitu. Dan setelah itu kita ngelihat ada sebuah mobil datang menuju ke rumah itu, dan itu adalah mobilnya Ihsan. Oke, yuk, mobilnya masuk di sana yuk. Udah lu pokoknya harus tanyain sampai jelas, jangan mau dikasih satu jawaban yang nggak jelas sama cowok lu. Oke, ya udah lu langsung samperin aja dia. Oke, yuk Carlos, kirim audio ke gua langsung dong, Carlos. Karena di situ Ella langsung turun dari mobil dan dia langsung mencegat Iksan di sana. Ihsan, aku perlu ngomong sama kamu. Ihsan, aku perlu ngomong sama kamu. Ngomong apa? Kamu bisa dari mana? Ini hari Sabtu loh. Aku tadi habis acara. Acara kemana? Kamu pergi ya sama si Nia? Enggak kok. Tadi sama teman-teman aku. Bohong kamu gak usah bohong deh sama aku. Aku tuh tahu ya kamu tadi pergi sama si Nia. Udah gini, kita ngobrol sambil duduk dulu. Maksud kamu tuh apa sih? Udah, nggak enak dilihatin. Cewek lagi di dalam kamar. Carlos, dia pindah posisi di situ. Carlos masih bisa dapat gambarnya nggak, Carlos? Mas bisa maju lagi nggak dikit, Mas? Bisa maju dikit nggak? Oke, yuk ambil momennya, Carlos. Ambil momennya di situ, Los. Aku cuma mau minta penjelasan kamu, Ihsan. Maksud kamu tuh apa? Kamu selingkuh sama si Nia itu? Kalau kamu selingkuh, kamu jawab jujur aja. Kenapa sih? Gini, aku nggak selingkuh sama Nia. Nia itu guru les dari Caca, nggak lebih dari itu kok. Bohong. Kamu kenapa sih liatin sana terus kamu liatin aku dong? Kamu liatin aku. Ada sesuatu yang dia sembunyiin, tapi dia nggak berani untuk ngejelasin itu ke Ella, gitu loh. Dan dia kayak lu pernah lihat orang ngebohong nggak sih, Mo? Kayak nggak berani natap orang. Itu yang gue lihat dari si Iksan, tau nggak?
Gue bingung gitu loh, si cowok ini maunya apa? Kalau emang ada sesuatu yang salah dari Ella, ya lu sampein gitu. Ini enggak. Emang aku kurang cantik ya? Aku udah nggak cantik lagi sekarang. Enggak. Sampai kamu nggak liatin aku. Hah? Enggak, kamu masih cantik. Dan aku masih cinta sama kamu. Tapi kamu lebih cantik kalau pakaianmu lebih tutup. Ya tapi kan dulu kamu yang nyuruh aku pakai baju kayak gini. Terus kenapa sekarang kamu kayak gini sih? Maksud Dulu kamu ya, apa? Itu dulu. Sekarang aku udah nggak suka kalau pakai pakaian kayak gitu. Aku pengen kamu pakai pakaian yang lebih tertutup, lebih sopan, nggak terbuka kayak gini. Yang kedua, aku mau kita putus. Ya dia bilang dia sayang sama Ella, tapi dia mau putus sama Ella. Apa? Coba ulangin lagi. Kamu bilang apa tadi? Aku mau kita tetap putus. Putus? Ihsan, enggak. Ihsan, aku tuh sayang sama kamu, Ihsan. Ella. Ihsan, aku sayang sama kamu. Lebih baik kamu pulang. Aku pengen pulang. Ku hanya sanggup terdiam di saat kau menghilang. Ihsan, aku sayang sama kamu, Ihsan. Seribu Yang bikin bingung itu adalah dia ngomong kalau dia sayang gitu loh ya kan. Emang dari kemarin tuh yang kita tahu itu adalah komplainnya dia sama si Ella ini adalah soal pakaian gitu loh. Tapi Ella ngejelasin ke dia kalau dulu dia suka dengan pakaian Ella yang seperti ini. Dibantu dong Los. Ini ada apa? Gue bener-bener nggak ngerti dengan sikap Ihsan gitu loh. Ini apa jangan-jangan Ella diputusin gara-gara Nia? Sampai akhirnya Ella Ya ini cowoknya lu nih kelamar ya jadi orang ya? kok aneh sih? Aku nggak tahu, Kak. Aku nggak tahu kenapa dia mutusin aku. Tapi dia bilang sayang sama lu sebelum dia mutusin hubungannya sama lu. Sayang sama aku, tapi dia mutusin aku. Dan dia tadi juga nggak ngejelasin apa-apa kan? Oke, gini Ella, gua tahu lu pasti kecewa banget dengan apa yang dibilang sama si Ihsan tadi. Gua tahu banget, karena emang lu nggak menginginkan ini gitu loh. Karena sebenarnya lu pengen untuk mempertahankan hubungan ini, tapi minta kejelasan dari dia. Tapi itu yang tidak lu dapetin dari dia. Oke, kita bakal terus ngebantuin lu dan kita bakal mencoba untuk mencari tahu itu semua. Pasti ada sesuatunya, pasti ada sebabnya. Lo masih sayang banget sama Ihsan. Oke. Lo nggak bisa terima. Oke, Dio. Oke, gue nganterin dia dulu, tapi gue minta standby di depan rumahnya dia ini. Oke. Ada tim yang standby di sini. Apa aja yang dia lakuin, siapa aja yang ketemu sama dia mau pergi kemana aja, ikutin. Oke, gue mau tahu semuanya tentang dia. Oke, yuk kita jalan dulu, Mas. Yang jadi pertanyaan kita bertiga tuh sama gitu. Kenapa Ihsan masih sayang sama Ella, tapi dia mutusin Ella? Kita kasihan sama Ella di sini. Kita pengen untuk mengantarkan Ella ini pulang ke rumahnya, dan di tengah perjalanan lu tenang aja, kita bakal ngebantu lo dan kita bakal ngusut dia segini. Nanti pasti kita bakal ngusut dia. Ihsan yaudah ntar aja doang. Halo, Ihsan. Halo, sayang. Ini aku Ihsan. Iya, kenapa sayang? Kalau emang kamu Apa pengen lagi? tahu kenapa aku mutusin kamu, Heeh. besok ikut aku jam 11, aku jemput di rumah kamu. Mau ngapain? Kenapa kamu nggak jelasin sekarang aja sih? Dimatiin. Apa sih? Ini orang maunya apa sih? Nggak tahu. Itu yang gue bilang gitu loh, pasti ya sebab dia ngelakuin ini tuh pasti berat banget buat dia gitu loh. Atau emang ini ada sesuatu yang sangat besar banget ya sampai akhirnya dia emang nggak berani untuk ngejelasin ke lu secara langsung. Tapi dia bilang dia bakal ngejelasin itu ke lu.
Ya. Nah besok ya udah lu temuin aja dia besok dan kita akan mengintai itu dan kita akan ngikutin lu. Oke, pokoknya kita bakal selalu ada di belakang lu, ya. Oke, kita anterin dia balik lagi. Ya. Ya, ngejalani sebuah hubungan itu berdasarkan cinta atau berdasarkan sebuah teka-teki gitu loh. Dan kita akan mengusut ini secara tuntas. Gengs, hari ini kita dari tim Mantangan Putus sudah ada di depan rumahnya Ella dan kita juga sudah barengan sama Ella dan kita juga bilang sama Ella, ya Ella, ini kan sebenarnya kan yang kita bingungkan di sini tuh omongannya dia sama sikapnya dia itu beda sama lo gitu loh. Ya kan, sikapnya dia emang menjauh dari lo, bahkan mutusin hubungannya sama lo, tapi omongannya dia bilang kalau dia sayang sama lo. Nah tapi kan ya nggak tahu kenapa dia selama ini jadi nggak berani untuk ngejelasin itu semua. Tapi yang terpenting sekarang itu adalah dia mau ketemuan sama lo dan kan ngejelasin semuanya juga sama lo. Iya. Lo sekarang kesel juga, berat juga kan pasti, udah nggak ada status sama dia, tapi mau nggak mau lo harus tahu, dia harus ngejelasin. Karena emang kita tahu Ihsan bakal ngejemput dia pada saat itu, kita pun langsung menyiapkan sebuah kamera yang kita taruh di dalam tasnya Ella, biar nanti kita akan terus bisa mengambil gambar pada saat dia lagi berduaan sama si Ihsan di dalam mobilnya Ihsan. Dia akhirnya udah mengerti dan gue sama Komo akhirnya nunggu di mobil. Ya semoga aja dia bakal ngejelasin semuanya sama Ella. Harus lah, dia harus megang janjinya dia dong. Dia kan kemarin bilang dia pengen ngejelasin. Karena dia bilang ini adalah saatnya dia akan ngejelasin semuanya sama Ella. Kalau dia masih tetap nggak ngejelasin apa-apa sama Ella, ya berarti dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab sama hubungan dia gitu. Meskipun dia emang udah mutusin hubungannya sama Ella, tapi dia tetap punya tanggung jawab untuk hubungan yang udah pernah dia jalanin sama Ella gitu. Iya, dan Ella mesti tegas, mesti ngasih tindakan tegas kalau kayak gini mau. Ya standby aja dulu Farlos, tunggu si Ihsannya itu datang Los. Dan pada saat kita udah standby di sana, akhirnya kita baru melihat mobilnya Ihsan datang ke situ. Oke, yuk dia datang yuk. Si Ihsannya datang nih. Tapi di sini pada saat kita memperhatikan mobilnya Ihsan, kita ngelihat ternyata Ihsan nggak datang sendiri. Faros, coba lu cek deh Faros, kayaknya di mobilnya ada orang lagi deh Los. Siapa? Ya ini mau kayaknya sih yang kemarin ini mau Itu adeknya ya, adeknya dibawa lagi loh. Kenapa sih mau ngejelasin aja mesti pakai bawa adenya lagi, nggak bisa gentle ya nih orang, nggak bisa sendiri gitu. Nah, ini apa emang ya adiknya mau pergi les lagi terus dia harus nganterin atau gimana gitu, karena ya ini adalah saatnya dia untuk ngejelasin sama Ella tapi dia tetap bawa adiknya, pasti yang ngomong pun juga jadinya nggak lepas. Yuk coba diikutin yuk, dia udah masuk ke mobilnya lagi tuh. Ella duduk di belakang dan mereka akhirnya jalan. Dan karena memang kita memberikan sebuah kamera di dalam tasnya Ella, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam mobil itu melalui tab-nya kita. Sebenarnya udah, kamu ikut aja kan, ntar kamu tahu sendiri kita mau kemana. Dia mau pergi kemana aja tapi dia nggak ngasih tahu gitu loh. aneh banget sih, lu jelasin aja gitu sekarang. Ella butuhnya penjelasan, bukan butuh dibawa-bawa kemana-mana. Kenapa sih kamu nggak jelasin sekarang aja? Ya nggak bisa, udahlah ikutin aja dulu, ntar kan kamu tahu sendiri kita mau kemana. Apa sih gitu loh, dia nggak ngasih tahu apa-apa gitu loh, cuman ngebawa orang aja. Ini cowok tuh sok misterius, tau gak sih gue ngeliatnya jadinya. Itu cemen banget gitu loh. Sampai pada akhirnya pada saat kita terus ngikutin itu, kita ngeliat mobilnya ini menuju. Kok malah ke masjid? Kok malah ke masjid? Kita mau kemana sih, Cak? Kok kita malah ke masjid sih? Nggak tahu nih Kak, aku disuruh sama Kak Ihsan ikut aja. Ke masjid? Ngapain di masjid? Dan pada saat kita memastikan kalau emang masjid itu adalah tujuan dari Ihsan, gua minta sama tim Farlos, monitor Los. Oke, langsung diikutin di situ Farlos, tambah pakai kamera drone dong Farlos. Oke, mau dioperasikan. Oke, yuk kamera drone langsung ikutin dia dong. Gua juga turun nih, gua turun aja dong. Gua turun. Pelan-pelan ke tahu. Oke, yuk coba diikutin aja dong. Ngikutin sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat yang ada di masjid itu. Kita melakukan penyadapan suara dan Sebenarnya tuh kita mau ngapain sih di sini? Hah? Kita ngapain kok sampai ke masjid gini segala? Jadi gini, aku mau jelasin sama kamu kenapa kok kemarin
aku bisa berubah kayak gitu. Mau jelasin apa lagi? Kamu mau jelasin kalau kamu emang selingkuh sama si Nia? Enggak, Ella, aku tuh nggak selingkuh. Udah nggak apa-apa, jujur aja sama aku Ella, nggak apa-apa. Aku cuma sayang sama kamu. Tapi kenapa diputusin kemarin? Udah deh, mendingan lo jelasin aja daripada Ella makin kasihan gitu. Aku nggak bakal selingkuh. Jadi gini, dengerin dulu ya. Kemarin itu setelah kecelakaan, aku sebenarnya dapat pencerahan. Jadi aku setelah masa berobat itu aku masuk dalam pesantren. Nah, di sana aku berdalami agama lebih dalam lagi. Jadi makanya kenapa sekarang aku berubah. Aku pengen berubah jadi yang lebih baik. Tapi kamu tuh udah baik banget buat aku. Baik menurut agamaku, Ella. Menurut agamaku aku belum baik. Jadi dia ngerasa dia diberikan kesempatan kedua dan dia pengen untuk lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Pantas dari kemarin dia komplain soal pakaiannya si Ella. Itu jawabannya. Terus kenapa kemarin Sabtu kamu jalan bareng sama si Nia? Jadi gini, aku sama Nia itu gak ada apa-apanya. Jadi aku gak ada hubungan serius sama dia. Aku cuman teman sharing sama dia, soalnya dia memiliki pengalaman agama yang lebih dalam. Bukan cuma sama dia kok, sama temen-temennya Nia. Makanya setiap malam minggu aku gak bisa ngapelin kamu terus, karena aku ikut pengajian. Dia nggak punya hubungan apa-apa dengan dia. Satu masalah clear. Terus kemarin kenapa kamu mutusin aku? Katanya kamu sayang sama aku. Tapi kenapa kamu mutusin aku? Apa salah aku, Ihsan? Maaf lah, kalau soal putus, aku serius mau putus sama kamu. Maksud tahu gini, dalam agamaku pacaran itu salah. Makanya itu aku mutusin kamu. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Aku pengen ke jenjang yang lebih serius sama kamu, yaitu taruh. Kalau emang kamu udah siap, besok aku bakal ngajak orang tuaku untuk ke rumahmu, untuk melamar kamu, agar aku bisa jadi suami kamu. Jadi maksudnya emang dia nggak mau untuk pacaran gitu loh, tapi dia mau untuk hubungan yang jauh lebih serius dari pacaran. Kalau menurut gue harusnya dia bersyukur dengan perubahannya Iksan ya, walaupun memang ngasih taunya telat gitu loh. Aku tahu kamu kaget. Karena itu, mending kita sholat dulu, biar kamu lebih tenang. Nah, habis ini mungkin kamu bisa dapat jawaban. Bentar ya, Caca. Cak, tolong kasihin mukenanya ke Kak Ella ya. Iya. Coba dibuka dulu. Kita jadi suka denganmu. Dari sini kita bisa mempelajari banget tentang laki-laki itu sangat penting dalam sebuah hubungan gitu loh, dan laki-laki itu menjadi pondasi utama dalam sebuah hubungan. Apakah hubungan itu akan menjadi lebih baik atau hubungan itu akan memperburuk keadaan orang yang menjalin hubungan itu sendiri. Iya, gitu. tapi satu poin, walaupun memang peran laki-laki sangat besar ya, tapi ada baiknya kalau apapun yang dipikirin sama orang itu, dia selalu ngungkapin itu sama pasangannya supaya semuanya jadi jelas. Ya, dan untuk itu menurut gua Gigi dan Yoti mereka putus kasus ini selesai. Gengs, pesan gua dari episode kali ini adalah cinta yang sesungguhnya itu adalah cintanya kita kepada Sang Pencipta. Dan cintanya kita kepada sesama manusia adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Sebuah titik balik dalam hidup itu bisa menjadi acuan
dimana lo bisa menjadi orang yang lebih baik untuk ke depan. Gue Gigi cabut. Gua Komor Ki cabut. Bye.